Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompok mekanika klasik yang berjudul Vektor Analisis, Vektor Operator, dan Transformasi dengan dosen pengampu Bu Elvan Yuniarti, MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Salsabila Ramadana, dengan kedua teman saya, Raihani Triwidianto dan Listiana Lestari. Untuk pembacaan yang pertama akan dimulai oleh Saudari Raihani. Kepada Saudari Raihani, saya persilakan. Ya, yang pertama ada sifat-sifat vektor. Besaran fisika diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu skalar atau vektor, di mana besaran skalar yang dinyatakan secara lengkap dengan menyatakan besarannya saja, bersama dengan satuan. Contoh besaran tersebut adalah massa, volume, energi, waktu, dan bilangan. Besaran vektor ditentukan secara lengkap dengan menyatakan bagaimana besaran dan arah tersebut. Contohnya termaksud perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan kuat medan listrik. Untuk beberapa nama besaran vektor yang mengikuti aturan aljabar vektor. Di bawah ini merupakan gambar pendekatan geometris terhadap vektor, di mana gambar pertama ini dan yang kedua adalah 4 vektor sama besar, dan ini merupakan perkalian vektor A dengan skalar S, sedangkan yang terakhir ini merupakan penjumlahan dua vektor A dan B, R sama dengan A plus B. Dan sebelumnya juga ada dua, di mana yaitu representasi besaran vektor A dan B yang menunjukkan titik penerapannya. Selanjutnya yaitu ada penambahan vektor perlakuan analisis. Gambar di samping ini merupakan komponen persegi panjang dari Rx dan Ry dari vektor R. Di mana jika R dan theta ini diberikan, kita akan menemukan Rx dan Ry. Sebaliknya, jika Rx dan Ry ini diberikan, maka R dan theta dapat dihitung dengan hubungan R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat, dan tan theta sama dengan Ry per Rx. Sifat-sifat vektor dalam bentuk komponen sebagai berikut, yaitu A sama dengan B atau AX, AY, AZ sama dengan BX, BY, BZ. Yang berarti AX ini sama dengan BX, AY sama dengan BY, dan AZ sama dengan BZ. Jadi SA sama dengan SAX, AY, AZ sama dengan SAX, SAY, dan SAZ. Kemudian ada produk skalar dan vektor dari vektor. Yang pertama ada produk skalar atau produk titik. Itu adalah skalar atau hasil kali titik dari dua vektor A dan B yang didefinisikan sebagai besaran skalar S yang diperoleh dengan mengambil besaran A yang dikalikan dengan besaran B dan kemudian dikalikanlah dengan kosinus sudut antara kedua vektor tersebut. Di mana nilai A dot B ini dibaca sebagai A titik B yang didefinisikan sebagai besaran skalar yang besarnya AB cos S sudut theta adalah yang lebih kecil dari dua sudut antara dua vektor. Kemudian ada produk vektor atau produk silang, di mana vektor atau perkalian silang dari dua vektor A dan B yang didefinisikan sebagai vektor C. Besarnya vektor ini yang diperoleh dengan mengambil besarnya A yang dikalikan dengan besarnya B, kemudian dikalikanlah dengan sinus sudut antara A dan B tersebut. Sedangkan arah C-nya ini merupakan tegak lurus terhadap A dan B. Di mana yang C tegak lurus itu terhadap bidang yang memuat A dan B.
Sehingga dihasilkan nilai C sama dengan A dikali B. C sama dengan C sama dengan AB mutlak sin AB sama dengan AB sin theta. Karena pertentangan aturan tangan kanan yang digunakan dalam mendefinisikan produk vektor, kita dapat menyimpulkan bagaimana A dikali B sama dengan min B dikali A. Selanjutnya ada vektor satuan atau vektor basis, yang dimana vektor satuan ini adalah vektor satuan besaran dan memiliki arah. Vektor satuan adalah himpunan tiga vektor satuan tegak lurus atau ortogonal, satu untuk setiap dimensi. Ini juga disebut laju koordinat satuan, dan untuk sistem koordinat persegi panjang, vektor satuan dilambangkan dengan I topi, J topi, K topi, yang dimana I topi ini adalah sepanjang sumbu X, J topi di sepanjang sumbu Y, dan K topi di sepanjang sumbu Z. Maka mutlak I topi sama dengan mutlak J topi sama dengan mutlak K topi bernilai 1. Sehingga bentuk komponennya adalah I topi sama dengan 100, Z topi sama dengan 010, dan K topi sama dengan 001. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa vektor satuan I topi, Z topi, K topi dari persegi panjang atau koordinat kartesian sistem tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Selanjutnya yaitu kosinus arah. Di mana kosinus arah itu terdapat A sama dengan AX I topi plus AYJ topi plus AZ K topi sama dengan A dalam kurung AX per A I topi plus AY per A J topi plus AZ per A K topi sama dengan A eksponen A. Di mana eksponen A adalah vektor satuan dalam arah A dot AX per A sama dengan kosinus sudut antara A dan sumbu X dengan demikian AX per A sama dengan cos A X sama dengan cos A I topi sama dengan apa? AY per A sama dengan cos AY sama dengan cos A J topi sama dengan beta, AZ per A sama dengan cos AZ, dan cos sama cos A K topi sama dengan gamma. Di mana alfa, beta, dan gamma disebut kosinus arah dari garis yang mewakili A. Jadi dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan A dalam kurung alfa I topi plus beta J topi plus gamma K topi sama dengan A eksponen A. Di mana A sama dengan alfa I topi plus BJ topi plus gamma K topi, yang menyatakan vektor satuan eksponen A sepanjang A dalam bentuk kosinus arah A dan vektor satuan, di mana A dot A sama dengan A pangkat 2 kurung siku di dalam kurung AX per A pangkat 2 plus AY per A dalam kurung pangkat 2 plus AZ per A dalam kurung pangkat 2 didotkan dengan kurung siku AX per A dalam kurung pangkat 2 plus AY per A dalam kurung pangkat 2 plus AZ per A dalam kurung pangkat 2, yang mana hasilnya adalah 1. Dari A dot A tersebut dapat disimpulkan bahwa alfa pangkat 2 plus beta pangkat 2 plus gamma pangkat 2 sama dengan 1. Yang mana A dot A itu sama dengan rumusnya dengan yang ada di bawah ini, alfa pangkat 2 plus beta pangkat 2 plus E pangkat 2 sama dengan 1. Yang mana artinya jumlah kuadrat dari kosinus arah dari setiap garis sama dengan 1.
Selanjutnya ada kalkulus vektor, yaitu vektor A yang merupakan fungsi waktu T dapat ditulis secara aljabar dalam bentuk komponen sebagai berikut. A sama dengan A dalam kurung T sama dengan AX dalam kurung T itu Pi plus AY dalam kurung T J Pi plus AZ dalam kurung T K Pi. Di mana turunan dari A terhadap T didefinisikan dengan cara yang mirip dengan turunan dari fungsi skalar. Itu adalah dA per dt sama dengan lim delta R kernel A dalam kurung T plus delta T plus A dalam kurung T dibagi dengan delta T. Lalu turunan itu dari suatu vektor dalam bentuk komponen-komponennya, yaitu sebagai berikut. dA per dt sama dengan dAx per dA plus dAy per dA plus dAz per dA sama dengan dAx per dA I topi plus dAy per dA J topi plus dAz per dA K topi. Sebagai contoh, jika A sama dengan R, maka vektor perpindahan kecepatan dan percepatan adalah, untuk yang pertama yaitu ada perpindahan di mana R sama dengan X I topi plus J topi plus Z K topi. Lalu yang kedua ada kecepatan, di mana kecepatan tersebut merupakan turunan pertama dari perpindahan atau R itu. Dengan rumusnya V sama dengan turunan R pertama sama dengan X turunan pertama I topi plus Y turunan pertama J topi plus Z turunan pertama K topi. Lalu ada percepatan, di mana percepatan itu turunan kedua dari R dan turunan pertama dari kecepatan V. Jadi percepatan itu A sama dengan turunan kedua dari perpindahan R sama dengan turunan pertama dari kecepatan V sama dengan turunan kedua I topi X turunan kedua I topi plus Y turunan kedua J topi plus Z turunan kedua K topi. Dalam gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa besar kecepatan dan percepatan adalah V sama dengan mutlak V sama dengan akar dari X turunan pertama pangkat 2 plus Y turunan pertama pangkat 2 plus Z turunan pertama pangkat 2. Sedangkan untuk percepatan, yaitu A sama dengan mutlak A sama dengan akar dari turunan kedua X pangkat 2 turunan kedua Y dari pangkat 2 plus turunan kedua Z pangkat 2. Jadi diferensi vektor mengikuti prosedur yang sama yang digunakan dalam diferensiasi fungsi skalar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lesiana Lestari. Baik, untuk bagian operator diferensial vektor sama dengan gradien, divergen, dan chord. Operator diferensial vektor adalah grad atau del merupakan operator vektor. Dalam koordinat kartesian, yaitu persamaannya gradien sama dengan del sama dengan I topi do per do X plus J topi do per do Y plus K topi do per do Z sama dengan dalam kurung do per do X, do per do Y, do per do Z. Dari operator atau persamaan di atas dapat dilakukan 3 operasi berbeda, yaitu yang pertama, operator gradien beroperasi pada fungsi skalar U untuk gradien U atau del U. Yang kedua, perkalian operator gradien dengan skalar pada fungsi vektor lainnya untuk del dot A atau divergensi A, hasilnya disebut divergensi A, merupakan besaran skalar. Yang ketiga, perkalian
operator gradien dengan vektor pada fungsi vektor lainnya untuk del kali A atau kerr A, hasilnya disebut kerr A, merupakan besaran vektor. Next. Gradien operator atau grad U sama dengan del U. Fungsi skalar U merupakan fungsi eksplisit dari koordinat X, Y, dan Z, yaitu U sama dengan U dalam kurung X, Y, Z. Dan fungsi ini kontinu dan bernilai tunggal. Fungsi skalar ini memiliki 3 komponen sebagai komponen vektor yang disebut grad U atau del U. Maka persamaannya yaitu gradien sama dengan del sama dengan I topi do per do X plus Y topi do per do Y plus K topi do per do Z sama dengan dalam kurung do per do X do per do Z do per do Y do per do Z. Dari operator persamaan di atas dapat dilakukan 3 operasi berbeda, yaitu operator gradien beroperasi pada fungsi skalar U untuk gradien U atau del U. 2. Perkalian operator gradien dengan skalar pada fungsi vektor lainnya untuk del dot A atau divergensi A. Yang ketiga, perkalian operator gradien dengan vektor pada fungsi vektor lainnya untuk del kali A atau kerr A. Lanjut. Kerr dari vektor dalam kurung del dikali A sama dengan kerr A. Vektor atau perkalian silang dari operator gradien dengan vektor menghasilkan vektor yang disebut kerr A atau rot A. Artinya rotasi bidang vektor. Jadi dalam koordinat kartesius. Kerr A sama dengan delta dikali A sama dengan dalam kurung I topi do per do X plus Y topi do per do Y plus K topi do per do Z dikali AX I topi plus AY Z topi plus AZ K topi sama dengan I topi dalam kurung do AZ per do Y dikurang do AY per do Z plus Y topi dalam kurung do AX plus do Z Z topi dalam kurung do AX per do Z dikurang do AZ per do X plus K topi dalam kurung do AY per do X dikurang do AZ per do Y. Atau disingkat menjadi per A sama dengan delta dikali A matriks sama dengan matriks I topi do per do X A X, Y topi, do per do Y, AY, K topi, do per do Z, AZ. Transformasi koordinat. Koordinat massa berbeda di kedua sistem koordinat, tetapi massa tetap konstan. Persamaannya, M dalam kurung, XY sama dengan M dalam kurung, X aksen, Y aksen sama dengan konstan. Besaran yang invarian di bawah transformasi koordinat disebut skalar. Persamaannya, X1 aksen sama dengan OA sama dengan OB plus BC plus CA sama dengan X1 cos theta plus CE sin theta plus JP sin theta sama dengan X1 cos theta plus dalam kurung CE plus CP sin theta. Next. Berikut gambar pertama yaitu koordinat massa skalar M di titik P. Untuk gambar yang kedua yaitu koordinat titik P pada dua sistem koordinat berbeda yang saling berotasi.
Matriks transformasi lambda yang dijelaskan di sini dapat digunakan untuk menggambarkan dua transformasi yang berbeda tetapi terkait erat. Yang pertama, transformasi koordinat dalam hal ini titik P adalah tetap, sedangkan vektor-vektor dasar diubah misalnya dari X1, X2 ke X1 aksen, X2 aksen, menyebabkan koordinat titik P. Berubah. Lalu yang kedua, transformasi titik. Alternatifnya adalah menjaga koordinat atau vektor dasar tetap dan biarkan titik P berputar ke titik P aksen. Saya kembalikan ke Intan. Baik, terima kasih. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Untuk presentasi kali ini kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata ataupun ucapan dalam mempresentasikan slide by slide, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.